Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saharani. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah testing dan implementasi sistem white box testing. Baik, untuk yang pertama yaitu bab pertama pendahuluan 1.1 latar belakang. Perangkat lunak diartikan sebagai kumpulan instruksi yang membentuk suatu program komputer yang apabila dijalankan akan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemajuan perkembangan perangkat lunak di berbagai bidang kehidupan manusia menyebabkan ketergantungan manusia terhadap perangkat lunak semakin besar. Kondisi tersebut meningkatkan arti penting keberadaan perangkat lunak yang berkualitas baik dan reliable. Kondisi yang dipaparkan pada uraian di atas memunculkan kebutuhan akan adanya sistem penguji perangkat lunak otomatis yang mampu melakukan berbagai pengujian pada perangkat lunak yang kompleks dan mampu diulang berkali-kali untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang diuji dengan sumber daya yang sedikit. 1.2 Ruang lingkup. Dalam pembuatan makalah materi yang dibahas adalah mengenai metode pengujian white box testing. 1.3 Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan adalah pengujian perangkat lunak otomatis dengan menggunakan pengujian basis patch untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Bab 2 pembahasan. 2.1 Pengertian white box testing. White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. 2.2 Tujuan white box testing. Adapun tujuan white box testing yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal. Tujuan white box testing yang kedua yaitu untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang. 2.3 White box testing. Pelaksanaan white box testing. Adapun pelaksanaan white box testing, yang pertama menjamin seluruh independent patch dieksekusi paling sedikit satu kali. Independent patch adalah jalur dalam program yang menunjukkan paling sedikit satu kumpulan proses ataupun kondisi baru. Lalu yang kedua menjalani logical decision pada sisi dan false. Ketiga, mengeksekusi pengulangan ataupun looping dalam batas-batas yang ditentukan. Keempat, menguji struktur dan data internal. 2.4 Langkah-langkah white box testing. Pertama, mendefinisikan semua alur logika. Kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Ketiga, melakukan pengujian. 2.5 Kelebihan dan kekurangan white box testing. Yang pertama, mengetahui kesalahan logika di mana digunakan pada sintaks if dan pengulangan. White box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi, yaitu
menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang selanjutnya untuk dianalisis dan diperbaiki. 3. Kesalahan ketik berguna untuk mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. 4. Kekurangan dari pengujian ini adalah saat pengujian untuk perangkat lunak yang tergolong besar. White box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. 2.6 Jenis-jenis white box testing. 2.6.1 Notasi diagram alir ataupun page graph notation. Notasi yang digunakan untuk menggambarkan jalur eksekusi adalah notasi diagram alir atau grafik program yang menggunakan notasi lingkaran ataupun simpul atau node dan anak panah atau link ataupun edging. Dapat kita lihat bersama, ini bentuk diagramnya, diagram alir. Lalu selanjutnya 2.6.2 kompleksitas siklomatis ataupun cyclomatic complexity. Kompleksitas siklomatis adalah matriks perangkat lunak yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis satu program. 2.7 Kesetaraan partisi ataupun EP atau analisis nilai batas atau BVA. Partisi kesetaraan ataupun EP dan analisis nilai batas atau BVA memberikan strategi untuk menulis kasus pengujian white box. Tidak diragukan lagi, setiap kali Anda menghadapi segala jenis nomor atau membatasi dalam persyaratan, Anda harus waspada untuk masalah EP atau BVA. Sebagai contoh, seseorang mungkin ingin membeli rumah, tetapi mungkin tidak memiliki cukup uang. Mengingat EP ataupun BVA, saya ingin memastikan kasus uji kami meliputi. Yang pertama, bila properti $100 telah memiliki $200, maka kelas kesetaraan dinyatakan memiliki cukup uang. Lalu yang kedua, properti biaya $100 memiliki $50, maka kelas kesetaraan dikatakan tidak punya cukup uang. Bila properti biaya $100 dan $100, maka nilai kesetaraan dapat dikatakan nilai batas. Keempat, properti biaya $100 memiliki $99, maka kelas kesetaraan dapat dinyatakan nilai batas. Lalu yang kelima, properti biaya $100 memiliki $101, maka kelas kesetaraan dinyatakan nilai batas. Lalu 2.8, berikut contoh white box testing ataupun software. Contoh testing white box 1 ini bisa dilihat pada diagram berikut. Ya, lihat bersama diagramnya. Lalu contoh pengujian white box 2. Pada contoh pengujian white box 2 ini memiliki 4 step. Step yang pertama, contoh prosedur di bawah ini menunjukkan bagaimana laporan algoritma dipetakan ke node grafik nomor di sebelah kiri. Lalu, step kedua menentukan kompleksitas siklomatik dari grafik aliran. V ataupun G sama dengan E min N plus 2. Sama dengan 19 min 14 plus 2 sama dengan 7. Keterangan E, jumlah busur atau link, N,
jumlah simpul. Lalu step ketiga menentukan dasar jalur independen. Pada patch pertama, 1, strip 2, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 13, strip 14. Pada patch kedua, 1, strip 3, strip 4, strip 14. Lalu pada patch ketiga, 1, strip 3, strip 5, strip 6, strip 14. Patch keempat, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 8, strip 14. Patch 5, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 10, strip 14. Patch ke-6, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 12, strip 14. Patch 7, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 13, strip 14. Lalu pada step keempat, menyiapkan test case bahwa pelaksanaan kekuatan setiap jalur di set dasar. Patch, next day, amount, expected result. Yang pertama, yes, 10, 30.48. 2, no, 1500, tanda tanya. 3, no, 300, 345.75. 4, no, 150, 174.125. 5, no, 75, 90.3875. 6, no, 30, 39425. 7, no, 10, 15.975. Selanjutnya bab ketiga yaitu kesimpulan. Dari hasil pembahasan tentang makalah whitebox testing, maka diambil kesimpulan dengan adanya metode untuk pengujian whitebox testing, maka dapat dipastikan perangkat lunak harus diuji terlebih dahulu untuk menguji tingkat kesalahan sistem. Lalu yang kedua, sistem yang berjalan dengan optimal akan dapat membantu kinerja user tanpa adanya masalah yang dialami oleh sistem. Oleh karena itu, pengujian sistem sangat penting dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang akan dipakai oleh penggunanya nanti. Baik teman-teman semuanya, demikian presentasi saya, yaitu presentasi tugas makalah testing dan implementasi sistem whitebox testing. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.